Hari ini saya akan menjelaskan tentang goal programming ya, di mana sebenarnya goal programming ini adalah extension dari LP yang kemarin kalian sudah dapat ya. Kalau yang dulu itu kita sebutnya sebagai linear programming gitu ya. Nah sekarang itu kita masuk ke goal programming ya. Nah kalau kita bisa buat perbedaannya, di sini ada LP, di sini ada GP gitu ya. Nah, LP itu satu fungsi tujuan atau fungsi objektif. Kalau GP itu lebih dari satu fungsi tujuan gitu ya. Jadi fungsi tujuannya itu lebih dari satu. Oke. Jadi fungsi tujuan atau fungsi objektifnya lebih dari satu. Minimal 2 lah, itu GP. Kemudian kalau di LP itu kita bicara tentang variabel keputusannya adalah X gitu ya, XI. Kalau di sini variabel keputusannya adalah deviasi ya, yang dijabarkan menjadi deviasi positif atau deviasi negatif atau deviasi atas dan deviasi bawah. Jadi sama, D plus itu sama dengan deviasi atas dan D min itu sama dengan deviasi bawah. Nah, saya akan contohkan ya di sini terkait dengan objektifnya. Nah, objektifnya di sini kita lihat di layar ada 3. Satu adalah maksimasi profit, yang kedua minimasi polusi, yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin ya. Jadi di sini sudah memenuhi dari persyaratan GP, yaitu lebih dari satu fungsi tujuan atau fungsi objektif. Oke, kita pakai kasus saja ya. Nah, kalau kita pakai kasus di sini ya, saya punya pabrik sepatu menghasilkan 3 macam sepatu. Satunya adalah Mercury, Flying Fit, dan Swift Runner. Nah, kalau yang kita menggunakan LP, maka ini sudah langsung kita bisa statementkan sebagai variabel keputusan. Sehingga saya punya variabel keputusan 3. Satu adalah Mercury, jenis Mercury. Kemudian X2-nya adalah Flying Fit gitu ya, FF. Dan yang S3 adalah Swift Runner. Nah, tabel di bawah itu adalah menjelaskan dari data teknisnya. Jadi kebutuhannya atau resource-nya kita punya 2. Satu adalah resource tenaga kerja gitu ya. Kemudian yang kedua itu resource-nya adalah bahan baku. Nah, di sini ketika kalian menjelaskan tentang resource tenaga kerja atau bahan baku, maka setiap masing-masing produk itu punya pembagiannya masing-masing. Contoh, Mercury itu butuh 3 jam per pasang. Kalau Flying Fit 2, ke Swift Runner 1. Sedangkan untuk bahannya, kalau Mercury butuh 2 lembar, Flying Fit 1 lembar, dan Swift Runner butuh 1 lembar juga. Nah, ini adalah maksimum dari resource-nya ya. Maksimum resource tenaga kerja berapa? 200 jam. Sedangkan yang di sini adalah maksimum dari resource bahan baku ya, gitu. Nah, sedangkan di sini adalah profit, dan kita ketahui bahwa profit itu adalah yang digunakan sebagai fungsi tujuan atau fungsi objektif ketika kita menggunakan LP. Nah, dari gambaran yang ada di sini, maka kalian bisa meriliskan dulu formulasi linear programmingnya. Oke. Ini berarti kita mendefinisikan fungsi tujuan atau fungsi objektif gitu ya. Kemudian yang ini adalah batasan. Oke, karena tadi di atas resource-nya cuma ada 2. Batasan apa aja? Batasan tenaga kerja gitu kan. Kemudian yang satunya adalah batasan raw material ya, atau bahan baku. Oke. Ini bahan baku. Oke. Nah, yang di bawah itu adalah batasan non-negativity. Oke, nah dari sini kita bisa buatkan formulasinya ketika yang tadinya fungsi tujuannya cuma 1 yang didefinisikan LP, kemudian kita tarik di sini ternyata kita kembangkan menjadi 3, ya enggak? Tadinya cuma bicara tentang profit, maksimum profit, sekarang kita bahas 3. Berarti saya akan punya fungsi objektif 1, ada fungsi objektif 2, dan juga fungsi objektif 3, gitu kan? Oke, nah
fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya dari 1 menjadi 3. Sekarang bagaimana melakukan formulasi multi objektifnya? Oke, nah, formulasinya kita buat ya, algoritmanya dalam langkah-langkahnya kalau saya boleh tuliskan. Maka kalian harus mencermati terlebih dahulu. Jadi ini langkahnya ya. Mencermati terkait dengan FO, fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Oke. Apakah terdapat pada batasan atau apakah fungsi tujuan atau fungsi objektifnya itu pada batasan. Oke, kita buat satu-satu ya. Pertama, pencapaian keuntungan minimal 750 dolar. Oke. Apakah ada di batasan? Oke, cek batasannya tadi apa? Hanya ada 2 ya. Hanya ada jam tenaga kerja dan juga bahan baku. Maka ketika fungsi tujuannya itu atau fungsi objektifnya tidak ada di batasan, maka akan menjadi batasan baru. Oke. Nah, ketika menjadi batasan baru gimana? Berarti kita tuliskan. Kita bicara apa fungsi tujuannya? Keuntungan minimalnya 750. Bagaimana mendefinisikan fungsi tujuan keuntungan? Berarti kalian pakai profitnya. Profitnya ada berapa? 10, 7, dan 5. Oke, berarti di sini akan kita tuliskan 10x1 plus 7x2 plus 5x3. Minimal adalah 750. Maka di sini harus kurang dari sama dengan 750. Nah, ini nanti menjadi batasan baru selain yang 2 ini. Kenapa? Karena tidak ada batasan keuntungan di batasan LP. Gitu ya. Oke. Kemudian kita cek lagi yang poin B. Oke, poin B apa? Fungsi tujuan atau fungsi objektifnya ada nggak di batasan? Cek. Menghindari tenaga kerja yang menganggur. Kata kuncinya apa? Tenaga kerja. Cek, apakah ada batasan di atas? Oh, ada tenaga kerja. Artinya, jika ada di batasan gitu ya, maka tidak menambah batasan baru. Tinggal dituliskan aja gimana. Oke, 3x1, 2x2 sama 3 ya. 3x1 plus 2x2 plus x3 kurang dari sama dengan 200 gitu kan. Oke. Kemudian yang ketiga, C. Nah, ada nggak di batasan? Oke, apa? Produksi merek SR sekurang-kurangnya 50 unit. Ini menjelaskan apa? Apakah dia menjelaskan bahan baku? Enggak, ya kan? Ini kan tidak menjelaskan bahan baku. Tidak menjelaskan bahan baku. Sehingga apa? Ini jadi batasan baru karena bicara tentang jumlah produk. Fungsi tujuan atau FO tidak ada di batasan. Sehingga menambah apa batasan. Nambahnya gimana? Oke. Karena saya bicara tentang minimum atau sekurang-kurangnya 50 unit, berarti saya bisa tuliskan di sini X3 minimal kan? Berarti harus lebih besar sama dengan 50. Karena 50 ini maksudnya adalah unit gitu. Nah, ini berarti akan menjadi batasan di fungsi pembatas multi objektif gitu. Nah, gimana sekarang cara nambahinnya? Oke, di fungsi batasan kalian harus, ketika kita bicara tentang fungsi batasan, kalian harus menambahkan ya adanya deviasi atas atau deviasi negatif ya. Terserah kalian penamaannya apa, mau DA DB boleh, mau D plus D min boleh ya. Nah, fungsi batasan di sini itu harus diterjemahkan ke dalam semua
batasan-batasan tadi yang terkait dengan multi objective functionnya. Tapi kalau tidak ya nggak usah. Oke, saya tuliskan di sini ya. Oke, fungsi batasan untuk multi objective functionnya menjadi 1. Yang pertama tadi berarti 10x1 plus 7x2 plus 5x3. Ingat, melekat di sini kalau plus temennya adalah negatif, kalau negatif temennya adalah plus ya. Kebalikan ya tandanya. Berarti min D1 plus D1 min. Tandanya berubah menjadi sama dengan 750. Oke, kemudian yang kedua, raw material ya. Oke, raw materialnya gimana? 3x1 plus 2x2 plus x3 min D2 positif plus D2 negatif sama dengan 200. Oke, batasan ketiga apa? Batasan ketiga adalah yang raw material. Karena raw material ini tidak ada di fungsi tujuan, gitu ya. Tidak ada di fungsi tujuan MOF, maka dia tetap dituliskan seperti apa adanya. Berapa itu? 211 ya. Oke. 2x1 plus x2 plus x3 kurang dari sama dengan 100. Nah, batasan terakhir apa? Batasan jumlah produksi. Tadi gimana? X3 min D3 positif plus D3 negatif sama dengan 50. Nah, terakhir 5 non negativity batasannya. Berarti X1, X2, X3, D1 negatif, D1 positif, D2 negatif, D2 positif, D3 negatif, D3 positif lebih besar sama dengan 0. Ingat, ini adalah batasan non-negativity. Oke, sampai sini kita tahu bahwa inilah nanti yang akan jadi batasannya. Nah, sekarang PR selanjutnya gimana? Kalau kalian sudah ketemu batasannya, maka kita harus merilis fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Nah, fungsi objektif atau fungsi tujuan dari MOF itu dilihatnya begini. Kita lihat ya. Tadi kita punya 3 tujuan. 1. Keuntungan sekurang-kurangnya berapa? Sekurang-kurangnya adalah 750 ya. Berarti kalian pakai garis bilangan gitu. Di sini posisi 750. Di sini kalian tuliskan D positif atau D atas, deviasi atas. Di sini deviasi negatif atau deviasi bawah. Nah, yang ingin dicari adalah, coba kalau kalian mau melihat sekurang-kurangnya 750, berarti areanya ada di mana? Ke kanan ya, areanya berarti ada yang ke kanan. Oke. Ini kan area yang dituju toh, ini area yang diinginkan. Ya kan? Karena sekurang-kurangnya 750. Artinya harus lebih besar sama dengan 750, minimum 750. Maka kalian akan memilih deviasi standarnya adalah yang bagian sini. Nah, ini yang kita anggap sebagai fungsi tujuannya. Berarti yang dipilih apa? D negatif atau DB. Maka fungsi objektif dari pertama itu adalah D1 negatif atau DB1. Gitu ya. Paham? Begitu seterusnya untuk yang selanjutnya. Contoh, yang nomor 2 itu berarti apa? Memaksimalkan penggunaan jam tenaga kerja, ya kan? Menghindarkan tenaga kerja nganggur. Berarti kalau bisa jam tenaga kerjanya full gitu kan? Oke, sama halnya yang di atas. Menghindari apa tadi? Sorry, kita tulis aja. Tenaga kerja menganggur. Menghindari tenaga kerja menganggur, ya.
Oke, ketika tenaga kerja menganggur gimana? Pakai garis bilangan lagi. Tadi jam tenaga kerjanya berapa? 200. Nah, menghindari jam tenaga kerja itu masuk ke mana? Masuk ke sebelah kanan apa masuk ke sebelah kiri? Nah, ternyata menghindari jam tenaga kerja itu masuk ke sebelah kanan. Minimalnya kan harus 200, berarti kan yang diinginkan di sini. Ini diinginkan. Maka deviasinya yang harus kita rilis adalah berkebalikan. Maka yang di sini dipilih. Ini adalah fungsi tujuannya. Sehingga FO2 itu juga D2 negatif atau DB2. Oke, sekarang yang terakhir itu adalah yang nomor 3. SR itu diproduksi ya. Diproduksi sekurang-kurangnya berapa? 50. Maka sama kayak tadi, posisinya adalah 50. Cek sekurang-kurangnya yang diinginkan ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau yang ke yang diinginkan, coba dicek ya. Berarti kalau yang sekurang-kurangnya 50, berarti kita pengennya di areanya sebelah kanan, sama kayak yang di atas di sini ya. Oke, arsiran ini adalah yang diinginkan. Kemudian yang ini adalah yang fungsi tujuannya. Sehingga fungsi tujuan untuk yang nomor 3 apa? Sama. D3 negatif atau DB3. Nah, sehingga sekarang saya punya fungsi tujuan, adik cek di sini. Nah, karena kita pengen melihat deviasinya, maka di sini rilisnya adalah minimasi ya. Kalau kita melihat deviasinya, maka kita di sini minimasi. Z sama dengan D1 negatif ditambah D2 negatif ditambah D3 negatif. Ini adalah constraint pertama tadi di atas, ini constraint kedua, ini constraint ketiga, ini constraint keempat yang dijelaskan. Nah, inilah yang disebut sebagai formulasi model GP. Nah, ternyata berbeda sekali dengan formulasi di LP. Kalau LP, variabel keputusannya berupa nilainya ya. Nilai berapa sih jumlah kursi yang harus disediakan, atau berapa sih meja yang harus dibuat gitu kan. Tapi berbeda dengan GP, biasanya yang dicari adalah VK-nya adalah deviasinya. Kenapa kok deviasinya? Karena kaitannya adalah berapa sih kita itu trade off-nya antara fungsi tujuan 1 dengan fungsi tujuan 2, fungsi tujuan 2 dengan fungsi tujuan 3 gitu. Oke.